Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, haleluya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia, haleluya. Kesaksian Daniel ini ya, diulang kembali pada perjanjian baru melalui kesaksian para murid. Kalau Daniel itu melihat penglihatan dalam mimpinya atau dalam visionnya, sedangkan Petrus, Yakobus, Yohanes melihat kesaksian nyata. Bahkan bukan hanya 2 orang saksinya, 3. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya. Jadi ada suara, berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia bisa melihat dan mendengar Allah. Jadi dia bisa melihat. Maka Yesus katakan, aku ada di sini, kamu tidak bisa melihat. Mengapa? Orang tidak bisa melihat. Tetapi Petrus yang sederhana, yang suci hatinya bisa melihat Yesus. Siapakah aku ini? Menurut kamu, engkau adalah Mesias. Titik. Begitu juga kita pada hari ini. Apakah kita bisa melihat Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat Tuhan kalau kita tidak totalitas hidup kita serahkan pada peristiwa penyelenggaraan Tuhan, pada proses rahmat pengampunan yang kita terima, rahmat pertobatan. Kita hadir di tempat ini bukan hanya untuk mendengarkan, tetapi untuk menjadi pelaku firman yang hidup. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa saya mengabsensi bapak-bapak? Karena saya membuat perbandingan itu. Ya. Ada konsistensi tidak? Iman itu harus memiliki konsistensi. Maka Daniel dan Injil Markus ini adalah suatu konsistensi yang luar biasa tentang kesaksian iman yang hidup. Manusia atau orang yang suci di zaman Perjanjian Lama dan orang yang suci di zaman Perjanjian Baru. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Mengapa Markus tahu? Karena Markus setelah dia tidak lagi menyertai Paulus, dia menyertai Petrus. Maka kalau kita membaca Injil Markus, berarti kita akan mendengarkan kesaksian Petrus. Karena Markus adalah seorang yang piawai menulis, kemudian dia bisa 3 bahasa. Aramik, Ibrani, dan Yunani. Ya. Jadi Petrus itu menyampaikan kepada Markus, dan itu didukung oleh Yakobus dan Yohanes. Walaupun Yakobus itu duluan meninggal, ya, tetapi ada Yohanes. Maka murid 3 inti ini selalu menyertai Yesus. Ya. Jadi sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Ya, tidak dinamakan apa gunung itu, pokok gunung yang tinggi. Mengapa? Ya, peristiwa itu ya. Jadi Yesus itu senang naik gunung. Maka waktu dia memerintahkan Musa untuk naik gunung, ya naik gunung. Ya kan? Karena di atas gunung itu ya ada ketenangan. Dan di atas gunung itu menyimbolkan bahwa maha tinggi Allah itu. Nah, kalau sekarang orang mendaki gunung bukan untuk berjumpa dengan Allah, untuk membuat rekor, menancapkan bendera masing-masing negara bahwa dia berada di puncak tertinggi. Bahkan orang berlomba-lomba ke bulan, berlomba-lomba ke Mars, berlomba-lomba untuk pergi mencari planet. Ya suka-suka Allah lah. Kalau dia ingin membuat kehidupan yang lain, ngapa kita bisa ngatur Allah? Tidak bisa. Kita ini hanya setitik debu kan. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Transfigurasi. Jadi berubah rupa. Yesus menampakkan kemuliaannya. Dalam rangkaian doa rosario itu peristiwa terang. Ya. Jadi kalau kita berdoa rosario itu peristiwa terang itu, ya kan, direnungkan atau direfleksikan pada hari Kamis. Ya. Setelah peristiwa pertama atau peristiwa terang yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Peristiwa terang yang kedua, Yesus menyatakan dirinya pada pesta pernikahan di Kana. Peristiwa terang ketiga, Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Peristiwa terang keempat, Yesus menampakkan kemuliaannya. Nah, inilah pesta menampakkan kemuliaannya. Jadi jangan sampai orang ngomong doa rosario itu tidak alkitabiah. Siapa bilang? Doa rosario itu adalah rangkaian 150
ya kan, doa bersama Bunda Maria untuk ya. Sekarang bukan 150 lagi kan, karena satu udah 200, ya. 200 kali. Itu yang direnungkan apa? 20 peristiwa yang luar biasa. Dalam peristiwa terang itu Yesus menampakkan kemuliaannya. Ini Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, transfigurasi Yesus itu. Kalau Daniel melihat pakaian yang putih, ya kan, dan rambutnya itu seperti, ya, lebih indah daripada bulu domba katanya kan. Jadi bisa digambarkan rupa Allah itu. Di sini Petrus, Yakobus dan Yohanes melihat Yesus bertransfigurasi. Jadi Yesus berubah rupa di depan mata mereka, pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Nah, jadi Petrus, Yakobus dan Yohanes menyaksikan Yesus. Loh, pakaiannya biasa saja dia. Tiba-tiba kalau di sini pakaiannya berubah putih. Maka wajar saja Maria Magdalena tidak mengenal Yesus kalau tidak melalui suaranya. Ya kan? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian sampai seputih itu. Ya, menggelantang itu artinya menggunakan. Tidak ada, putihnya itu adalah putih surga. Itulah kekudusan. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Nah ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes ingin mengatakan, ya, Elia dan Musa dan Elia itu adalah, ya, hamba Allah yang mengabdi kepada Allah dan mendapatkan, ya kan, kehidupan kekal, karunia hidup kekal bersama Allah di kerajaan surga. Sehingga ketika ketemu Yesus, ya, transfigurasi Yesus itu menyatakan kemuliaan Allah. Dan Musa dan Elia, atau Elia, nabi yang sangat dihormati oleh bangsa Yahudi dan bangsa Israel sebagai nabi yang tidak mati tetapi disambut kereta kencana di seberang sungai Yordan ketika bersama dengan Elisa, ya. Bahkan Elisa meminta setengah roh Elia. Dan Musa yang sangat dihargai dan dihormati oleh bangsa Israel karena dia menetapkan hukum-hukum pada bangsa Israel dan sebagai penyambung lidah bangsa Israel kepada Yahweh, ya. Dua orang ini adalah orang yang sangat dihargai, sangat dihormati. Dan Petrus, Yakobus, Yohanes melihat bahwa Yesus itu bercakap-cakap dengan mereka. Ya, bagaimana mereka tidak terkesima, bahkan takjub serta takut, ya. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Bayangkan, ya, tinggal di pelataran Allah itu, ya, satu hari itu sama seperti, ya, di dunia ini 1000 tahun. Ini Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Kesaksian Petrus, Yakobus, Yohanes ini mengungkapkan siapakah Yesus itu. Bagaimana Daniel menggambarkan seorang yang anak laki-laki yang rupa perawan, ya. Dialah putra tunggal Allah. Lalu Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini menyaksikan apa yang disampaikan oleh nubuat Daniel ini, mengungkapkan kesaksian iman yang nyata. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Jadi Petrus ini luar biasa. Inilah Petrus, jiwa pelayanan itu, ya. Maka Petrus itu sangat tepat, wajar dipilih sebagai, ya, pemimpin para rasul, menggantikan Yesus. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, barang siapa yang ingin menjadi terbesar, hendaknya dia melayani. Jadi Petrus itu mengajukan usul, dan usulnya sungguh luar biasa, ya. Dan itu luar biasa. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Itulah jiwa kepemimpinan Petrus yang merupakan anugerah dari Yesus kepada dia. Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Mengapa kok Markus tahu isi dalam Petrus? Ya, karena Petrus sendiri yang ngomong.
Jadi Markus ini menuliskan kesaksian Petrus itu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, maka Injil Markus ini adalah kesaksian Petrus, ya. Dan maka, ya, wajar-wajar saja Injil Markus adalah Injil tertua yang sudah ditulis dan menjadi referensi bagi Injil-Injil sinoptik lainnya, yaitu Matius dan Lukas. Ya, saling melengkapi Injil sinoptik itu. Ya. Kalau kita baca, ya, Injil Matius tidak disampaikan siapa yang menyodorkan, tetapi kalau di Injil Markus disampaikan bahwa Andreas lah yang membawa anak kecil itu tidak ditulis namanya memang. Ya. Lalu memberikan 5 potong roti jelai dan 2 potong ikan. Nah, Markus langsung to the point saja karena Markus mendengarkan kesaksian Petrus itu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Tiang awan. Jadi tiang awan atau awan itu melambangkan bahwa Allah itu bertahta. Dan hanya bisa disaksikan dengan tiang awan karena, ya, untuk bisa melihat Allah itu, orang itu harus kekal kudus. Jadi dia suci, kudus. Kalau dia masih manusia, dia bisa mati. Makanya Harun saja itu tidak berani untuk naik ke atas gunung, hanya Musa, orang yang berkenan. Tetapi kesaksian ini mengungkapkan siapakah Yesus. Ya. Jadi Daniel mengungkapkan bahwa, ya, anak manusia, ia menghadap dia yang lanjut usianya, sedangkan Bapa, ya kan, langsung menyatakan kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes, ya, bahwa, ya, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi kasih Allah yang paling sempurna, yaitu Yesus Kristus, dengarkanlah dia. Jadi barang siapa tidak mendengarkan Yesus, apa kata Yesus? Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan, ya, yang akan memperoleh karunia keselamatan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Dan Bapa di surga menyatakan kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes, dengarkanlah dia. Siapa yang mempunyai telinga hendaknya dia mendengar, kan begitu. Para penghuni, ya kan, ini akan ada kegiatan, ya, macam-macam kegiatan rohani di tempat kita ini. Hadirlah, ya. Jadi mungkin sudah berbuih-buih pengurus gereja untuk menyampaikan itu, tapi tak punya telinga. Ya udah, punya telinga tak mau mendengar, punya telinga tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ya akan menjadi, ya, tersesat dong orang-orang seperti itu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini merupakan suatu amanat yang luar biasa dari Bapa di surga.